Selamat malam, Dokes. Selamat malam semuanya. Malam. Salam bahagia untuk kita semua. Malam hari ini kita lanjut tema yang kemarin, kesadaran. Kemarin kan Dokes sudah menjelaskan tentang kesadaran dari kedokteran dan filsafat. Iya kan kemarin. Nah, sekarang mungkin langsung ke neuroscience, Dok. Iya, Dok. Neuroscience. Gimana sih? Ya, oke. Silakan, Dokes. Ya, oke. Kalau kita sadar, jadi kita pada pertemuan yang lalu tentang kesadaran itu kita sudah membahas yang namanya kesadaran itu adalah hasil kerja mental, ya, mental kita, mental kita itu menghasilkan yang namanya kesadaran. Tapi kalau kita secara neuroscience itu kesadaran itu penjelasannya bagaimana atau definisinya itu seperti apa gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong kesadaran sendiri kan merupakan hasil evolusi itu. Evolusi itu mulai dari kita itu membahas yang namanya apa? Evolusi. Kayak evolusi itu kayak gini loh. Misalnya yang paling gampang itu gini ya, menjelaskan evolusi itu ya. Evolusi itu apa? Evolusi itu seperti misalnya pesawat, itu adalah evolusi. Mobil itu adalah evolusi. Kenapa? Untuk menjadi mobil itu, orang itu harus kenal dulu ribuan tahun yang lalu, kira-kira 2000 tahun yang lalu, kenal roda, gitu ya. Kenal roda. Terus sebelumnya kita sudah mengenal teknik metalurgi, gitu ya. Ngecor, gitu ya. Ngecor logam itu ya, membuat logam, menimbang-nimbang logam mana yang lebih berat, mana yang lebih kuat itu. Terus kita kenal juga misalnya yang paling gampang aja sekrup gitu. Kalau kita nggak kenal sekrup ya nggak bakalan kenal pesawat terbang gitu, karena pesawat terbang itu ada sekrupnya gitu ya, ada roda, ada sekrup, terus ada yang namanya hukum Bernoulli gitu ya, hukum Bernoulli tentang yang namanya aerodinamika gitu. Jadi semuanya itu adalah hasil evolusi. Sama dengan yang namanya yang namanya kesadaran tadi. Lalu ada yang menanyakan definisi mental itu apa ya? Mental itu adalah hasil kerja non fisik dari yang namanya otak kita gitu. Fisiknya apa? Ini menggerakkan. Ini kan fisik, motorik ya. Ada yang namanya motorik, ada yang namanya sensorik, ada yang namanya otonom itu adalah fungsi saraf semua itu ya, semua yang namanya binatang itu ada yang namanya motorik, sensorik gitu ya. Nah, ada yang menghasilkan mental tadi itu. Mental itu adalah bagaimana kita mendefinisikan lingkungan dan merespon lingkungan ya secara sadar, itu adalah mental ya. Marah itu mental gitu ya. Tapi kesadaran juga mental. Marah itu mental. Menahan marah adalah kemampuan mental. Memberikan marah itu mental. Tapi kalau kemudian kita itu memahami itu juga mental. Jadi kalau kita ngomong mental, jadi kesadaran itu bagian dari mental. Kesadaran ya. Kesadaran itu bagian dari produk mental dari otak kita ya, yang di luar dari yang namanya motorik, sensorik gitu ya. Hanya saja kalau kita membahas kesadaran secara neuroscience gitu, kalau ditanya ya sama dengan gini pertanyaannya, bagian mana dari pesawat terbang itu yang bisa membuat kita terbang? Ya semua badan pesawat gitu ya, semua badan pesawat. Jadi kalau ditanyakan bagian mana di otak kita yang merupakan pusat kesadaran? Loh, yang nggak ada. Semua bagian otak itu berkontribusi menghasilkan kesadaran, gitu ya. Sama dengan pesawat tadi. Bagian mana dari pesawat itu yang bisa membuat pesawat itu terbang? Loh, semuanya, gitu ya. Ya sayapnya, ya ya badannya, ya semuanya. Itu adalah bagian. Tentu ada yang penting dalam hal kesadaran, misalnya kesadaran kita itu menurun gitu ya. Tadi kan kita pertemuan yang lalu kan kita membahas
kesadarannya manusia itu bisa turun apa enggak gitu ya. Ya, itu apa menurut sadar apa enggak. Nah, turunnya kesadaran itu dikarenakan karena tadi apa namanya fungsi otak ada yang terganggu. Misalnya kamu terbentur aja, buak gitu ya, terbentur sehingga fungsi otaknya terganggu. Misalnya yang disebut gegar otak atau concussion itu tidak ada memar di otaknya, tidak ada pendarahan di otaknya itu. Ya, kalau ada pendarahan, ada memarnya namanya contusion, apa namanya memar gitu ya. Kalau gegar otak concussion itu fungsinya aja terganggu itu. Secara anatomis otaknya tidak ada perdarahan, tidak ada juga apa namanya memar, tapi fungsinya terganggu. Ya itu adalah pada saat itu kesadaran kita itu turun gitu ya, gegar otak itu. Yang tadi kalau kita itu terus kemudian ditanya apa namanya, kamu di mana itu, di mall gitu ya, di mall gitu. Artinya pada saat seseorang itu mengalami yang namanya disorientasi itu, dia mengalami penurunan kesadaran gitu. Ya, penurunan kesadaran. Jadi secara neuroscience itu adalah bagaimana orang itu manusia ya, dalam hal ini manusia ya. Manusia itu bisa menilai gitu ya. Menilai itu adalah melihat polanya itu dan merespon polanya itu secara optimal gitu ya. Dia tahu lah ya namanya ini adalah misalkan ini apa, ini mall gitu ya, mall gitu, tahu, tidak bingung ini rumah sakit apa mall gitu. Ditanya misalnya ya, ditanya apa namanya, ini di mana kamu itu? Padahal di UGD dia bilang mall gitu ya. Jadi dia disorientasi. Pada saat itu apa yang terganggu? Semuanya. Memorinya terganggu ya. Dia memorinya kacau, dia mengingat bahwa ini di mana. Jadi recall memorinya terganggu. Terus kemudian kognitifnya terganggu gitu ya. Dia tidak bisa membedakan antara ruang yang namanya ruang kamar UGD dengan mall. Jadi yang namanya kesadaran itu hasil kerja dari banyak, termasuk kognitifnya gitu. Berarti kalau pertanyaannya, berarti kalau binatang yang berkesadaran punya kognitif, punya, tapi ya kemampuan kognitifnya beda dengan manusia. Misalnya beda. Misalnya simpanse, dia punya pengetahuan kognitif nggak? Punya itu punya, kognisinya itu punya, tapi ya beda dengan kita gitu ya. Beda dengan kita. Artinya tadi bahwa yang namanya misalnya kita berbicara mengenai bahwa kesadaran itu seperti suara, kan kita mengumpamakan ya. Saya pernah memberikan perumpamaan, banyak sih yang memberikan perumpamaan bahwa sebenarnya kesadaran itu adalah deru dari bisingnya dari mesin jet gitu. Mesin jet itu. Seperti itu. Nggak penting sih gitu. Nggak penting, tapi itu adalah bagian dari mesin jet itu bekerja. Jadi kesadaran itu nggak penting gitu. Nggak penting. Misalkan semut nggak punya kesadaran nggak apa-apa, gitu, bisa hidup gitu ya. Jadi bagi kehidupan yang namanya kesadaran nggak penting gitu. Bahkan pada saat kita sadar seperti sekarang itu, kita punya potensi menderita, itu. Kalau kamu nggak sadar, kamu nggak punya potensi menderita itu. Kesakitan ya nggak menderita gitu. Tapi kalau misalkan sadar, kita jadi punya potensi merasakan penderitaan gitu. Sama jadi yang namanya mesin jet itu, deru mesin jet itu nggak penting itu. Yang penting mesin jetnya itu bisa jalan. Tapi kalau nggak ada deru mesin jet, ya nggak jalan jetnya ini. Tidak disebut mesin jet gitu. Ya. Jadi yang namanya kesadaran adalah produk sikap mental kita, ya, yang merupakan hasil evolusi dan merupakan hasil dari output dari yang namanya kognisi, ya toh. Terus kemudian bagaimana kita merespon gitu ya, memori gitu. Jadi yang namanya kesadaran tidak terlepas dari
Memori, misalnya sekarang ini. Kayak kita lihat orang Alzheimer itu. Memorinya terganggu, kesadarannya terganggu. Ya, kesadarannya terganggu. Dia tidak bisa lagi menilai yang diajak ngomong ini siapa gitu. Nggak bisa gitu. Ya, jadi karena yang namanya kesadaran itu hasil yang paling belakang, ya, hasil paling belakang dari yang namanya dari yang namanya evolusi tadi itu, maka yang namanya algoritma dari evolusi itu, kesadaran itu juga hasil kesadaran algoritma dari kesadaran itu jadi paling kompleks gitu, ya. Jadi kalau misalkan ditanya misalnya algoritma kesadaran itu paling kompleks gitu ya, di antara yang lain-lain itu. Di antara yang lain. Jadi sampai sekarang itu algoritma kesadaran itu sampai sekarang kita belum bisa menentukan persis bagaimana algoritma kesadaran. Kita sudah tahu yang namanya algoritma emosi, tahu itu. Algoritma marah itu kita sudah tahu gitu ya, sudah tahu gitu ya. Segala macam algoritma itu tahu. Satu-satunya yang masih belum kita petakan dengan jelas itu adalah algoritma kesadaran. Nah, itu juga yang kita sebutkan kita sebutkan bahwa yang sampai sekarang itu belum ada artificial intelligence yang mempunyai kesadaran. Kenapa? Lah kita belum tahu algoritmanya. Kalau kita udah tahu, kita udah membuat yang namanya robot yang punya kesadaran. Itu adalah salah satunya. Nah, ini pertama ya. Ini pertama. Oke. Nah, kemarin kan mungkin Dok yang sering diucapkan orang kan ada otak bawah sadar. Ya. Itu bener ada apa emang cuman ya omongan orang aja? Loh, otak bawah sadar itu ya banyak. Semut itu juga nggak sadar itu ya. Ya, nggak sadar itu. Misalnya kadal itu juga nggak sadar. Pertanyaannya, kadal sadar seperti kita, sadar keberadaan itu, conscious itu ya. Enggak. Jadi otak itu berarti kadal itu punya otak bawah sadar. Iya. Seluruh kerja otak kadal itu di bawah sadarnya, ya. Itu yang disebut yang namanya itu yang disebut sebagai insting, ya, naluri gitu ya. Naluri itu. Nggak sadar itu, nggak sadar. Kadal itu terus kemudian kalau kemudian dia itu nggak sadar. Hanya saja dia bisa membedakan secara evolusioner otaknya itu dibentuk selama ratusan juta tahun itu kadal itu. Kalau misalkan melihat serangga dimplok BDE gitu ya. Itu naluri gitu. Itu naluri. Otak emosi kita udah membahas lah ya, otak emosi itu apa gitu. Dan misalnya kalau otak di bawah sadar itu, lah kamu sepedaan kan sering nggak sadar. Kamu juga naik motor itu. Ya. Jadi yang namanya otak emosi itu seringkali di bawah sadar. Terjadi di bawah sadar nggak apa-apa gitu ya. Di bawah kesadaran penuh gitu. Misalnya kalau kamu sadar penuh itu kan misalnya ngerjakan matematika itu sadar penuh gitu ya. Tapi sepedaan itu kamu nggak mikir, tahu-tahu sampai rumah itu. Ya, jadi otak emosi. Yang namanya otak emosi itu yang namanya di bawah sadar. Artinya ya kamu sadar, cuman itu kamu tidak menotis ya. 100% kamu itu bisa kan mengayuh sepeda itu kanan kiri enggak, itu otomatis saja. Oke. Ya, Ben. Nah, terus tadi Dok lebih tertarik di algoritma tadi. Oke. Nah, bisa digambarkan Dok, algoritma tadi kan sudah diketahui kayak emosi itu sudah ada algoritmanya. Ya. Jadi kasih gambaran, maksudnya algoritmanya seperti apa Dok yang emosi itu? Emosi itu adalah sikap mental pertama yang dikembangkan oleh binatang gitu ya. Binatang itu semua punya emosi, binatang besar itu punya emosi. Dia bisa marah gitu ya. Algoritmanya jelas gitu. Udah kan pernah kita ngomong misalnya pada saat misalkan
apa namanya babi hutan. Babi hutan itu melihat semak bergerak-gerak gitu. Dia cemas gitu. Otaknya cemas gitu. Ya sama manusia juga gitu, cemas gitu. Jadi cemas itu adalah sikap mental. Cemas itu sikap mental gitu ya. Dan itu adalah hasil kerja otak emosi gitu. Kalau otak emosi karena ini adalah yang dikembangkan pada kehidupan awal binatang-binatang besar, lebih sederhana gitu. Karena melibatkan lebih sedikit hal, ya, lebih sedikit. Misalnya, apa pusat emosi apa sih gitu? Pusat emosi. Kemarin kita udah pernah ngomong, pusat emosi kita itu ada yang namanya di limbic system, ya, limbic system. Salah satunya yang paling utama adalah amigdala gitu, ya itu, ya, amigdala gitu. Jadi amigdala itu adalah pusat emosi, gitu ya. Amigdala merespon, tapi amigdala itu ya tidak kerja sendiri pada binatang-binatang seperti kadal gitu ya. Ya tidak banyak itu. Hanya pada manusia korteknya itu akhirnya membuat apa namanya sirkuit emosi. Bahkan kortek itu ada bagian kortek yang terlibat pada sistem limbik gitu ya. Meskipun kortek itu adalah berkembangnya belakangan. Jadi kalau kita kembali ke emosi, apakah emosi itu adalah sikap mental? Iya, mental. Mentalnya binatang itu emosi gitu ya. Sementara kita lebih banyak karena kita evolusi kita berjalan berbeda dengan kadal misalnya. Kadal tidak mengembangkan kesadaran itu ya. Tidak mengembangkan hornian itu, nggak pakai itu. Mau kawin aja, musim kawin itu ya. Nggak pakai horny terus ngerayu, wah kamu adalah pelabuhan hatiku, sah bandar cintaku gitu. Itu nang Tanjung Priok. Tuh ini adalah apa namanya? Ini adalah yang namanya kesadaran. Jadi kalau sederhana itu. Sederhana, kita akan pernah misalnya bagaimana algoritma algoritma emosi. Algoritma emosi itu sederhana, misalkan bagaimana emosi itu terus kemudian menyebabkan yang namanya binatang itu menentukan dia melawan atau lari gitu kan. Pernah kita bicara itu ya. Itu kita pernah bicara itu. Nah, itu yang disebut kenapa yang namanya algoritma. Algoritma karena otak kita itu mekanik gitu ya. Seperti yang lain-lain gitu ya. Ya. Seperti bagian tubuh kita yang lain itu ya mekanistis itu. Mekanismenya itu ada gitu. Karena otak kita itu adalah organ. Ya. Organ itu dibentuk oleh yang namanya jaringan. Jaringan dibentuk oleh sekelompok sel. Sel itu bekerja secara mekanistis itu. Jadi jaringan ya berubah mekanis. Organ juga demikian. Jadi hasil kerja organ itu seharusnya bisa dijelaskan algoritmanya. Hanya saja gitu ya. Hanya saja algoritma kesadaran itu karena melibatkan banyak hal termasuk kognisi, terus kemudian memori gitu. Jadi kita masih miss ya, lepas di beberapa poin. Bagaimana memori, emosi, kognisi itu menghasilkan kesadaran gitu ya. Tapi itu nggak lama lagi, sebentar lagi kita tahu kok itu. Sebentar lagi kita tahu. Ya. Ini kembali dok, agak ke AI ya. Kan udah ada robot yang Sophia itu dok. Sophia, ingat kan? Sophia. Itu juga belum dok, belum ada algoritma kesadaran di situ. Belum. Dia tidak sadar gitu ya. Belum. Ya, dia tidak sadar gitu. Sampai sekarang. Sophia itu makin hari makin cerdas. Makin cerdas gitu ya. Makin cerdas. Sophia itu makin cerdas. Bahkan dia itu sekarang meskipun dia tidak sadar, dia bisa dia bisa melacak orang itu. Artificial intelligence itu lebih tahu emosimu ketimbang kamu sendiri gitu. Ya. Kamu itu loh, Web. Ya Google itu ya. Google itu lebih paham emosimu ketimbang kamu sendiri gitu. Misalnya kamu ya googling. Misalnya kamu itu buka YouTube misalnya itu. Kamu beberapa kali buka dangdut itu. Begitu buka ya dangdut lagi gitu. Mereka tahu gitu ya. Mereka tahu ya. Jadi
Artificial intelligence yang ada sekarang itu lebih paham emosi kita ketimbang kita sendiri, gitu. Ya, ketimbang kita sendiri. Nah itu seperti Sophia itu, dia dirancang untuk meningkatkan apa namanya kecerdasan, ya. Kecerdasan artifisialnya, gitu. Ya. Jadi yang namanya Sophia itu makin lama dia makin cerdas itu. Bahkan dia tuh tahu emosi yang diajak ngomong itu tahu itu. Bahkan dia mentrit ya, dan dia dirancang untuk ramah. Ramah itu. Meskipun dipancing marah bisa marah juga dia itu. Marah seperti layaknya manusia yang lain marah gitu ya. Cuman marahnya itu ya gak ngamuk-ngamuk terus terus ngancam-ngancam bunuh. Balang bantal. Ya, karena dia tahu ya. Dia dirancang untuk cerdas secara emosi dan diprogram untuk meningkatkan kecerdasan emosi dan kecerdasan sosialnya. Ya, dia paham ya, secara algoritma paham. Kalau dia marah, ngancam, membunuh itu bukan kecerdasan emosi, tidak cerdas dan tidak cerdas secara sosial gitu ya. Itu dirancang gitu ya. Itu ya. Berarti kompleks sekali ya, maksudnya emang Sophia yang secerdas itu masih belum bisa sadar ya, Gini, kan dia sudah bisa melihat pola orang itu lagi emosi apa enggak gitu kan, udah bisa menyusun strategi berbicara ketika ada lawan yang emosi, dia bicara seperti ini, merespon gitu. Itu juga masih belum sampai tahap kesadaran seperti kita ya. Sebentar. Kemarin kita udah bahas ya, ada bahas. Okay. Ada beberapa yang namanya kemungkinan, tentang yang namanya artificial intelligence. Apakah artificial intelligence itu nantinya punya kesadaran? Ya, kita udah membahas ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama, artificial intelligence itu dan yang namanya kesadaran itu berhubungan dengan sesuatu yang bersifat biologis, gitu ya. Jadi yang namanya artificial intelligence karena bukan biologis itu tidak akan sadar. Ini kemungkinan pertama, tapi ini kemungkinan paling kecil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia ini kita akan segera menemukan algoritma kesadaran dan kita membuat AI yang punya kesadaran. Dengan demikian ya udah langsung ya, taken for granted, tak gelodak, AI itu kesadaran gitu. Yang ketiga itu, AI itu dengan kecerdasan dia mengembangkan kesadarannya sendiri gitu. Ya. Kecerdasan naik, ternyata setelah pada kecerdasan tertentu dia bisa mengembangkan kesadaran. Yang ketiga, yang keempat, mereka itu nggak butuh kesadaran gitu. Bahkan mereka bisa bekerja secara efektif dan efisien, merespon alam semesta, merespon kehidupan, merespon dunia, ya. Merespon alam semesta itu jauh lebih efektif dan efisien ketimbang kita yang sadar gitu. Mereka bisa bekerja sama tanpa berkesadaran gitu. Ini kemungkinannya gitu ya, kemungkinannya gitu ya. Tapi ya apakah kemungkinan mana yang paling besar? Kemungkinan yang paling besar adalah yang kedua dan ketiga gitu ya. Bahwa yang pertama adalah manusia menemukan algoritma kesadaran dan manusia itu kemudian kita membuat artificial intelligence yang berkesadaran karena kita tahu algoritmanya. Yang kedua, pada level kecerdasan tertentu, artificial intelligence itu mengembangkan kesadarannya sendiri. Ya, mengembangkan kesadarannya sendiri. Seperti kita ini pada mamalia yang berkesadaran gitu ya. Berkesadaran, mamalia yang kesadaran itu mereka mencapai taraf kecerdasan tertentu gitu ya. Ya, misalnya sak cerdas-cerdasnya anjing yo tidak lebih cerdas dari yang namanya simpanse gitu. Kognitif ya. Ini ngomong soal kognitif lah, mental ya, kognitif. Sehingga anjing ya ada anjing yang berkesadaran tapi jumlahnya dengan sedikit gitu. Loh, mirror neuron itu sudah. Kalau ini ada yang nanya, AI-nya dibuatin mirror neuron. Loh, yang namanya yang itu Sophia itu punya mirror neuron gitu.
dia itu sudah mengembangkan mirror neuron, dia itu tahu yang namanya, dia itu secara lebih akurat mengetahui emosimu ketimbang kamu sendiri gitu ya. Jadi mirror neuron itu ya sederhana gitu. Bukan berarti mirror neuron itu terus kemudian kalau ada mirror neuronnya kita itu sadar, enggak. Bahwa yang namanya mirror neuron itu adalah langkah gitu ya. Langkah menuju manusia dan binatang-binatang lain sadar gitu. Tapi bukan lantas kalau ada mirror neuron langsung sadar juga, enggak gitu. Ya. Mirror neuron itu loh, yang namanya kadal itu juga punya mirror neuron gitu ya. Bukan lantas kalau ada mirror neuron itu terus kemudian orang itu otomatis sadar gitu ya. Neuron itu cuma satu sel, namanya neuron gitu ya. Itu. Neuron itu sel gitu ya. Nah, sel itu bekerja melalui jaringan gitu. Jaringan dengan jaringan-jaringan lain jadi organ. Gitu. Meskipun yang namanya sel neuronnya, mirror neuron sak kilo gitu neuron-neuron, tapi kalau tidak ada yang lain-lain ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa untuk sadar gitu. Jadi jangan dibilang kucing itu nggak punya gitu ya. Dan kalau kita mencari mirror neuronnya pada ayam ya ada juga gitu ya, ada ya, bukan lantas dengan adanya mirror neuron itu. Nah, hanya saja pada mamalia yang keluarga kita ini, mamalia terutama adalah kera-kera besar dan dolphin juga, paus itu, mereka punya mirror neuron dan dalam perjalanan evolusinya muncul kesadaran. Tapi sekali lagi, kesadaran manusia dengan kesadaran simpanse berbeda. Beda itu. Kenapa? Loh, kognitif kita beda gitu. Cara kognitif kita beda gitu. Jadi jangan membayangkan yang namanya kesadaran manusia itu sama persis dengan binatang-binatang lain yang sadar. Enggak gitu. Mana yang lebih bagus? Enggak ada yang lebih bagus itu. Berbeda aja gitu. Berbeda. Jadi kesadaran manusia dengan kesadaran simpanse atau kesadaran dolphin enggak ada yang lebih bagus gitu. Berbeda aja gitu. Bahwa seperti manusia apakah dengan kesadaran seperti manusia itu berarti kesadaran kita lebih bagus? Enggak, beda. Berbeda aja. Kita lebih kompleks. Kenapa? Kita yang namanya kesadaran kita itu diwarnai atau dituntun oleh kebohongan yang kita terima sejak kecil. Gitu. Jadi dibohongi gitu. Kesadaranmu melakukan sesuatu itu atas kebohongan yang kamu terima sejak kecil gitu. Jadi kesadaran itu bukan produk dari satu sel mirror neuron, bukan itu. Bahwa dengan mirror neuron itu kita bisa berkomunikasi, ya berkomunikasi lebih superior, iya gitu. Anak kecil dengan anak kecil ngomong itu ya, enggak saling itu, satu apa yang satu ya itu dia bisa berkomunikasi gitu. Ya itu mengandalkan mirror neuron itu. Tetapi apakah anak kecil sadar? Lo belum tentu. Ayo kamu pertama kali ingat umur berapa? TK? 3 atau 4 ya dok? 4, oke. Berarti 3 atau 4 tahun ya? Umur 2 tahun, 1 tahun kamu nggak merasa ada kan? Nggak merasa. Pertanyaannya, kamu punya mirror neuron nggak waktu itu? Nggak punya, gitu. Punya. Nggak, bukan berarti kalau sudah diinstal mirror neuron terus kemudian sadar. Orang sadar, yo nggak gitu ya, nggak gitu ya. Bahwa bahwa yang namanya kita tahu bahwa pada individu atau spesies yang berkesadaran, nah gitu. Hanya saja emosi juga berperan gitu ya. Memori juga berperan gitu untuk menentukan yang namanya kesadaran, bukan hanya sadar. Mirror neuron tadi. Gitu ya. Ya terus ini dok, kalau kemarin kan ada di kesehatan, dokteran kan ada Glasgow scale, ya kan?
Apakah di neuroscience juga ada ukuran-ukuran kesadaran atau gimana tuh? Loh, Tolak kalau ukur kita kesadaran. melihat ini yang namanya kesadaran itu kan kita sudah tahu kesadaran itu sekarang merupakan spektrum gitu ya. Spektrum. Jadi kalau kesadaran spektrum artinya yang namanya kesadaran itu adalah satu titik dari yang namanya lautan mental. Lautan mental. Lautan mental. Mentalmu dengan mentalnya kelelawar beda gitu. Beda gitu. Beda. Kelelawar. Apakah kelelawar punya mental? Punya itu. Punya itu. Tapi berbeda dengan kamu. Jadi lautan mental. Jadi kalau kita mengatakan sekarang itu kita adalah jelas kita adalah bagian dari kehidupan. Kehidupan itu sekian banyak. Demikian beragam. Tapi kalau kita melihat misalkan secara neuroscience, level kesadaran itu jelas bisa gitu. Misalnya gitu. Misalnya ini dari yang namanya dari pemeriksaan CT, MRI fungsional dan PET scan gitu. Kita bisa menentukan itu. Oh, level kesadarannya sekian dari aktivitasnya gitu, ya. Nah, kalau Glasgow Coma Scale kemarin itu dipakai untuk oleh dokter untuk mengevaluasi pasien-pasiennya yang mempunyai gangguan kesadaran gitu. Gitu loh ya. Tapi secara neuroscience bisa nggak? Loh ya malah bisa gitu. Ya malah bisa, malah lebih akurat lagi dengan menggunakan yang namanya imaging gitu ya. Imaging itu adalah ya MRI dan PET scan itu. Kita bisa melihat aktivitas kesadarannya tidak seoptimal yang ini gitu ya. Jadi dibandingkan otaknya satu dengan otak lain. Itu bisa gitu. Bahkan misalnya depresi gitu ya. Depresi itu ada bagian otak yang kemudian aktivitasnya menurun di bagian-bagian tertentu. Seperti itu kita bisa melihat itu yang namanya kesadaran gitu ya. Kesadaran secara neuroscience apa? Ada levelnya enggak? Ya malah lebih akurat. Misalkan sekian persen dilihat Glasgow Coma Scale itu ya. Glasgow Scale 3 sampai 15 itu yang namanya dari berbagai macam warna itu ya, spektrum itu bisa diformulasikan gitu. Ini Dok, lanjut ke pertanyaan Dok ini. Bagaimana kesadaran pada orang yang kena skizofrenia? Ini loh, saya sebenarnya ada. Dok Des, bahas bahasan terbaru dong. Saya udah tamat nonton semuanya. Ya udah nggak usah nonton. Ada apa sih repot-repot gitu. Nggak usah nonton, kalau udah bosen nggak usah nonton gitu. Ya. Kalau pengen yang baru, nonton Marvel baru. Gitu. Oh itu ini yang acara ini nggak penting, kamu nggak nonton juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak pengen baru nonton itu Marvel sama DC gitu ya. Ini memang khusus untuk orang yang yang memang mau, yang nggak mau nggak apa-apa gitu. Nggak usah sok penting gitu. Wapok kon sentak gitu. Buaya gitu. Suruh nonton Avatar aja Dok. Koyok ngerti-ngerti on lho, koyok wis ngerti panu gitu. Oke. Udah lanjut. Apa gimana? Kamu canda, aku juga canda. Apaan itu? Wapok. Lanjut ya. Enggak usah. Di sini loh Dok. Penting, enggak ada yang penting. Jar kita lanjut tuh sakit. Ya apa? Kasian yang tanya lo, kasian yang tanya. Apa Bagaimana kesadaran pada orang yang kena skizo? Gini, kalau yang namanya skizofrenia itu kesadarannya bukan menurun, tapi berubah gitu. Jadi kalau kita melihat kesadaran pada orang yang mengalami psikosa itu orang gendeng itu ya, gila itu ya. Gila itu adalah mereka itu bukan menurun kesadarannya, berubah gitu. Mereka melihat dunia itu dengan cara yang berbeda. Meskipun dia tahu ini di mana, di rumah sakit, ini di mall, tahu dia itu. Tapi meresponnya dia itu berbeda. Gitu. Jadi kalau dalam terminologi kedokteran ya,
kesadarannya orang schizophrenia itu bukan menurun, berubah gitu. Berubah. Kalau ditanya GCS-nya berapa? GCS-nya 15 gitu. Glasgow Maskil-nya 15, disuruh ngangkat tangan dia gitu. Malah kadang-kadang disuruh ngangkat tangan kamu dikaplok gitu ya. Nah itu. Berubah itu. Kesadarannya itu berubah. Berubah berbeda dengan kesadaran orang pada umumnya yang, jadi ini adalah terminologi kedokteran itu. Terminologi kedokteran. Tapi kalau ditanya apakah mereka itu sadar penuh? Sadar gitu. Sadar, cuman meresponnya itu beda gitu ya. Gitu. Jadi kesadarannya itu berubah. Gitu. Ini lagi kesadaran berubah karena mutasi sel. Ya, itu kamu ya enggak gitu cara mikirnya gitu ya. Sel itu adalah bagian dari kehidupan yang kecil. Wah, kesadaran itu ya. Bukan lantas selnya mutasi ya, enggak itu ya. Ya. Minuman beralkohol, Dok. Oh iya, minuman beralkohol itu mempengaruhi kesadaran. Apakah dapat merusak otak jika kecanduan? Loh, ya mesti air. Lek kecanduan itu jelas merusak gitu ya, gitu. Apakah alkohol itu bisa mempengaruhi kesadaran? Bisa. Begitu kamu terpengaruh kesadaranmu, berarti kamu itu sudah mengalami intoksikasi, keracunan alkohol gitu ya. Alkohol itu bisa meracuni otak kita. Pada saat kita mulai mabuk, itu berarti sudah intoksikasi. Sebetulnya tanda-tanda sudah mulai mual, pusing, itu tuh kamu udah dikasih tahu. Berhenti, itu udah melampaui batas manfaatnya itu. Sama dengan air. Kalau kamu air itu ya tiap hari kita minum, tapi kalau kita minum 8 liter air ya mati kita itu ya. Namanya water excess atau keracunan. Tapi kalau alkohol itu memang alkohol itu bahan obat ya. Alkohol itu bahan obat. Kalau bahan obat yang lain apa? Nikotin itu bahan obat ya. Heroin itu juga bahan obat gitu ya. Apa bedanya bahan obat dengan nutrisi? Kalau nutrisi itu kita perlu setiap hari, setiap saat kita perlu. Tapi bahan obat kita gunakan kalau kita perlu saja. Itu alkohol. Loh, dokter Yu kok minum tiap hari? Lah emang aku perlu gitu. Memang aku perlu gitu untuk ngusir halusinasi gitu. Kalau kamu halusinasi malah mbok terus-terus no gitu ya. Halusinasi mbok terus-terus no gitu. Malah halusinasi berjamaah barang gitu. Lanjut, Dok, ini. Apa? Ya. Loh, Bagaimana cara berpikir? Pasien delirium. Delirium itu adalah penurunan kesadaran. Jadi delirium. Kalau kita ngomong Glasgow Coma Scale itu semi kuantitatif gitu. Kalau delirium itu kualitatif gitu. Ya delir mulai ngantuk, terus komatus sampai koma. Koma itu adalah kualitatif gitu. Jadi yang kesadaran itu kalau sadar penuh itu namanya istilahnya kompos mentis. Sadar 100% itu ya, itu 100% itu. Itu kayak kita tahu ini ya, OB, koman, ngomong nyambung gitu ya. Terus kemudian motoriknya ya bagus ya, bahasanya bagus. Itu adalah kompos mentis. Lah kalau mulai ngantuk ditanya apa? Ini yang digi gitu. Itu yang namanya delirium gitu ya. Nang digi, wah kamu kita kata numpak bis iki. Ngantuk. Itu yang namanya delirium. Itu adalah penurunan kesadaran. Delirium itu adalah istilah penurunan kesadaran kualitatif dalam dunia kedokteran. Yes? So. Oke. Senkoin takon, ngopi bisa nambah kesadaran enggak? Ngopi bisa nambah kesadaran enggak? Ini kon ngombe kopi lek kesadaranmu GCS-mu cek 100 ya apa? GCS-e 100 yo gak ono. Ya apa arek iki ngene. Itu bakul kopi ku senkoin iku apa? Biasa, Dok.
marketing. Apa, Dok? Apa yang terjadi pada otak seseorang yang mempunyai gangguan DID? DID? Itu kita pernah bahas kan yang namanya split disorder itu ya. Ya, split itu ya. Pada dasarnya setiap diri kita itu split. Kamu itu mempunyai kepribadian bukan hanya dua. Kamu itu punya kepribadian banyak, Wim. Kowim sebagai bapak, sama Kowim sebagai karyawan. Sebagai karyawan beda itu, ya. Beda itu. Hanya saja pada DID itu ada disorder. Kamu itu tidak bisa menempatkan dirimu. Misalnya ketemu bosmu kan kok nyeneni anakmu, ya kan dikaplok kon. Yo, ya. DID itu pada saat dia kebingungan. Ya, yang namanya DID itu setiap orang berubah-ubah itu biasa gitu ya. Dari kepribadian satu ke kepribadian yang lain itu biasa orang itu. Nah, yang namanya DID itu adalah disorder itu. Disorder, split brain beda lagi, split brain itu beda lagi gitu ya. Beda lagi. Yang namanya split identity gitu ya. Identity split itu kita itu dikatakan orang itu punya kepribadian ganda. Lu, ya, setiap orang punya kepribadian ganda. Gitu. Punya itu. Punya. Hanya saja kepribadianmu sebagai seorang bapak akan kamu tinggal kalau kamu itu sebagai karyawan gitu. Karena beda gitu. Nah, pada setiap orang itu terus kemudian berpindah otaknya itu dari satu kepribadian ke kepribadian yang lain. Sesuai dengan kebutuhan, loh itu kecerdasan namanya, gitu. Cerdas, gitu ya, cerdas. Tapi kalau yang namanya disorder, dia itu nggak ngerti, gitu. Kapan harus berubah? Itu kadang-kadang berubah, gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang dia betul-betul disorder, ya. Terus kemudian punya, misalkan ya, punya 2 account, gitu ya. Yang satu account itu terus kemudian baik-baik sama kamu. Satu akunnya lagi nyerang-nyerang kamu gitu ya. Wah itu disorder itu ya. Ada orang 2 punya account, yang satu itu berteman baik sama kamu, yang satu nyerang kamu. Wah, itu disorder namanya gitu ya. Disorder. Itu disorder, itu adalah split disorder. Ya, itu namanya identity disorder. Kamu tuh bingung dengan bagaimana, bayangin aja aku punya 2 account, Win. Yang satu itu baik-baik sama kamu, yang satu nyerang kamu terus. Wah, ya. Iku ini. No. Berarti kan juga tadi DID itu juga gangguan kesadaran ya? Apa? Gangguan kesadaran ya, DID tadi gangguan kesadaran. Beda. Gangguan kesadaran bukan. Gangguan mental iya. Itu adalah mentalnya sakit, mentalnya terganggu iya gitu. Ya, mentalnya terganggu, sakit iya gitu. Tetapi itu ya namanya bukan gangguan kesadaran. Kesadaran itu adalah salah satu sikap mental, hasil kerja mental. Tapi DID itu adalah gangguan mental, ya. Mentalnya terganggu, disorder, namanya disorder, terganggu. Gitu. Ganggu gitu. Ya. Oke, lanjut Dok ini. Dok, apa yang terjadi pada otak yang mengalami epilepsi? Oh iya, epilepsi. Kalau epilepsi mengapa bisa berulang? Ya memang berulang karena yang namanya epilepsi itu pada umumnya itu terjadi. Otak kita itu kan menghantarkan listrik ya, menghantarkan listrik. Nah, dari satu sel ke sel yang lain, dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, kalau kemudian ada blokade di situ, misalnya ada jaringan parut kayak itu loh, kayak scar, kayak keloid itu loh di otak kita, itu orang bisa mengalami lompatan listrik terus kemudian epilepsi itu. Gangguannya pada semuanya, kesadarannya terganggu, motoriknya terganggu, emosinya terganggu. Kejang-kejang, terus sampai keluar busanya. Gitu. Tapi epilepsi itu bermacam-macam. Nanti kita bahas epilepsinya belakangan. Ini panjang epilepsi itu ya. Nanti kita ngomong epilepsi kapan-kapan. Terserah kau, Wim.
Dok, apakah lupa adalah efek berkurangnya fungsi kesadaran pada Nggak mata harus. seseorang? Beda, memori bahwa yang namanya kesadaran itu dipengaruhi oleh memori, iya gitu ya. Tapi ya bukan lantas kalau gangguan kesadaran memorinya jelek, enggak gitu. Justru kalau memorinya jelek, dia akan mengalami gangguan kesadaran gitu. Memorinya jelek seperti pada orang-orang Alzheimer gitu ya. Nah, terus kemudian nggak usah orang demensia senilis itu yang itu kan mentalnya jadi terganggu ya, sadarannya terganggu. Oh, aku ini mau gurung mangan loh, wis mangan sampai niku entek petang piring gorong gitu, bayangin ya, ngamuk gitu. Kejujuran bagian dari kesadaran atau kecerdasan, Dok? Itu bagian dari kegoblokan. Ya, jujur. Manusia itu nggak ada yang jujur. Itu. Mana nggak ada yang jujur aksur, Dok ya? Jujur aksur. Enggak gitu. Bahwa yang namanya kita, manusia itu sudah hidup dalam yang namanya evolusi dan revolusi kognitif untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya bagian dari kemampuan bekerja sama itu. Ya, itu. Kamu boleh benci sama atasanmu, tapi nggak boleh ngomong. Begitu kamu ngomong, ya udah kamu nggak bisa kerja sama itu. Kamu benci sama atasanmu, itu. Terus isu-isu, Pak, kapan sih sampai mati loh? Ya wes kamu dipecat gitu, ya gitu. Ya, jadi kejujuran itu adalah bagian dari kecerdasan. Ya enggak lah ya, kecerdasan jujur dan tidak itu adalah memang yang namanya menyampaikan yang tidak sesungguhnya adalah bagian dari kecerdasan. Makanya kalau kamu jujur terus ya goblok banget itu. Dari mana kamu? Jalan sama cewek, kamu ngomong-ngomong udah menang bojomu kan lah disawat sandal untuk bojomu. Mending sandal, Dok. Lelai ya kan misalnya tekan Dimas itu. Kon ngomong tekan kantor padahal kon mari andok bakso ambek apa jenenge mbok sapa iku? Sapa? Iku wem ciblek iku wem ngono. Iya, Dok. Ada sih ngomong pengalaman dari Dokter ya itu. Yo lho aku ini ngomong pengalaman, yo pengetahuan tak omongno kabeh. Jadi ya kita nih ya pengalaman, ya pengetahuan tak aku bicara bahwa yang namanya kejujuran kan ngomong jujur nih buyar. Kalau kalian jujur kehidupan ini buyar itu. Kita itu harus menyampaikan hal yang tidak sesungguhnya untuk bisa bekerja sama. Selamat pagi Pak, dalam hatimu. Jancuk, arek iki sik urip wae ngono ya. Tapi ya pagi-pagi selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Ibu gimana Pak? Dalam hatimu. Iki wong iki kok taek arek iki ngono. Itu adalah menyampaikan yang namanya manner itu penting. Jadi yang namanya kamu itu berbohong dengan manner. Itu kamu cerdas secara emosi dan cerdas secara sosial. Yang aku dulu nggak punya itu. Nggak punya dulu itu. Nggak punya, beneran itu. Nah, aku biar dulu. Berarti Bian jodoh, berarti jujur terus Bian. Waduh, beneran itu ngomong. Jadi, wah, kabeh wong ngamuk itu. Sampai ya, Wim, aku itu pernah sampai aku tuh yang namanya aku nggak bisa berkomunikasi dengan baik itu. Pada saat aku mahasiswa kedokteran itu, waduh komunikasiku tuh hancur-hancuran lah itu. Hancur-hancuran itu. Sampai dengan pasien itu juga bingung aku itu. Pernah itu gini, pernah ini aku cerita ya tentang pasien ini. Yeah. Ojo diguyu. Ada pasien itu waktu aku itu koskap atau koas di bagian bedah. Gitu. Pada saat aku koas di bagian bedah, pindah ruangan, itu aku yang namanya aku bertanggung jawab pada satu pasien gondok gitu. Wong Madura, ya orang Madura gitu. Dia itu sudah menunggu 1,5 bulan di rumah sakit Karangmenjangan belum dioperasi juga gitu. Belum dioperasi akhirnya karena aku merasa ini Pak, sampai 1,5 bulan nggak dioperasi
Aku tak kejar itu dokter yang apa namanya mengacarkan acara di kamar operasi, tak uber sampai dokter itu jengkel lagi, yus tak operasi. Akhirnya ini ibu ini masuk jadwal operasi. Wah lah, karena saking senengku ya, wah seneng itu. Aku tuh ke ruangan itu cuman gini, Bu, besok operasi gitu ya, besok operasi gitu. Nah, perawat-perawatnya tak nih, Mbak, ini besok operasi ya, gitu. Serius, Dem? Iya, operasi. Loh, besok? Bisa, gitu ya. Nah, aku tuh emang nggak bisa berkomunikasi, cuman gini, besok puasa ya, Bu ya? Puasa, Mbak, puasa, gitu. Aku tuh merasa sudah menyampaikan dia puasa, itu bagiku sudah cukup, gitu ya. Awalnya ya itu. Nah, besoknya pagi-pagi jam 5 aku sudah di kamar operasi itu. Nunggu dia jalan. Ditelepon pakai iPhone itu dari ruangan. Mbak, pasien ini, Dem, pasien ini gak poso. Waduh, mati aku. Wah, aku bisa dicaci maki orang bagian bedah ini. Waduh, gak situ. Terus diacarakan operasi, pasien ini gak poso. Aku keluar, ganti baju, keluar ke ruangan. Aku langsung, Bu, sampean kenapa gak puasa? Langsung DM malam, ngamuk mana? Kata siapa saya nggak puasa? Loh, sing salah sopo iki ngono. Terus aku bilang ke perawatnya, Mbak, orang puasa gitu, itu. Ditanya atau DM puasanya itu gimana gitu. Terus, Mbak, Buk, ya apa, Buk? Sampai itu saya bilang puasa. Sampai jam 3, jam 4 saya nunggu nggak ada yang ngasih sahur. Saya jam 4:30 keluar cari sahur, bayangin kon. Bayang no, pasien itu sahur. Wah, dulu gitu tuh, wah aku pada saat forum Sabtu itu, wah aku dicaci maki orang bagian bedah. Aku itu kesulitan kesulitan berkomunikasi. Jadi kejujuran itu kegoblokan itu, bagian kegoblokan kita bersosialisasi itu. Bukan keutamaan itu. Jujur kan jujur nemen gitu. Kalau jujur itu kamu menikah jujur ya buyar pernikahanmu gitu. Itu resep biar nikah awet ya. Iya tata krama. Misalnya misalnya ditakoni bojomu, aku ayu enggak, Pak? Wah, ayu kan ganok tunggal dek sak kecamatan ayu dhewe ngono. Gorono ae ngono. Tapi bojoku rak segendeng itu loh. Apa yo PE lho. Lek takon iku jawaben ae. Yo ngono. Aku lemu yo. Enggak, kon enggak lemu. Montok ngono ya, ngono. Oke, wis reti. Ya. Itu bedanya stres dan menderita. Loh, tadi stres itu beda lagi ya. Stres itu ya yang namanya wedhus itu ya stres babi, ya stres gitu ya gitu. Menderita ya enggak lah ya, enggak menderita gitu. Babi itu ya, babi pada umumnya babi tidak mempunyai kesadaran, jadi enggak menderita. Seperti orang itu sakit nyeri itu. Kalau dia enggak sadar ya enggak menderita itu. Semaput ya, istilah koma gitu, dia nggak menderita apa, meskipun dia bisa merasakan nyeri gitu. Berbohong dan menipu itu di otak kita beda ya. Otak kita itu pada saat otak kita berbohong dan otak kita menipu, itu aktivitasnya berbeda. Gitu ya. Jadi bohong itu bagus itu. Ya, kalau menipu itu merugikan orang lain ya. Gitu. Kalau Kawim nggak tahu, Kawim itu bohong apa menipu, Kawim? Dua-duanya, Dok. Oh. Dua-duanya. Menipu dunia, Dok. Menipu diri sendiri. Oh iya. Pinter kan menipu diri sendiri. Ya, Dok, ini sudah hampir jam 9. Ya, nanti diterusin. Ya, terima kasih, Dok Des. Oke. Sampai jumpa, Dok Des. Sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.